You and me are on the same goal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milania Khairyah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baiklah, di sini saya akan membahas sebuah materi yaitu keterampilan mengelola kelas guna memenuhi tugas mata kuliah micro teaching yang diampu oleh Ustazah Nyeri Mujahidah. Baiklah, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian keterampilan mengelola kelas. Yang pertama, menurut Bukhari Alma, keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal guna terjadinya proses pembelajaran yang selalu serasi dan efektif. Kemudian yang kedua, menurut Usman, keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikan bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Nah, secara umum dapat diartikan bahwa pengelolaan kelas itu merupakan kegiatan untuk menciptakan dan juga menjaga atau mempertahankan kondisi belajar yang optimal pada saat proses pembelajaran berlangsung. Baiklah, berbicara mengenai pengelolaan kelas, kita bukan hanya berbicara mengenai bagaimana memanage prasarana yang ada atau memanage tempat duduk peserta didik yang ada di dalam kelas. Misalnya, seorang siswa yang bertubuh kecil atau pendek itu duduk di depan, sedangkan siswa yang bertubuh tinggi besar duduk di belakang, atau yang berkacamata itu duduk di depan. Bukan hanya itu, tapi kita akan berbicara mengenai suasana dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Bagaimana seorang guru itu mampu menciptakan dan juga menjaga suasana dalam proses pembelajaran, seperti halnya dua pengertian keterampilan mengelola kelas menurut Bukhari dan Alma. Nah, keterampilan mengelola kelas ini merupakan kemampuan yang memang wajib dan harus dimiliki oleh seorang guru, karena kemampuan ini menuntut seorang guru untuk mampu menciptakan dan juga mempertahankan kondisi belajar yang optimal, kelas yang aktif namun tetap kondusif. Nah, bagaimana sih kita sebagai calon guru dan juga seorang guru nantinya bisa mengelola kelas dengan baik? Nah, di sini seorang guru itu hendaknya menggunakan prinsip dan juga komponen keterampilan dalam mengelola kelas. Nah, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu prinsip-prinsip mengelola kelas. Menurut Usman, prinsip mengelola kelas ini ada beberapa, yaitu yang pertama, ini ada kehangatan dan keantusiasan. Artinya adanya sikap hangat dan antusias seorang guru terhadap murid ini mampu menciptakan suasana atau lingkungan di dalam kelas itu menyenangkan, aktif, dan kondusif. Kemudian yang kedua, ini adalah tantangan. Contohnya penggunaan media ajar. Seorang guru yang menggunakan media ajar yang menarik ini tentunya meningkatkan rasa ingin tahu siswa lebih dalam terhadap materi yang diajarkan. Kemudian yang ketiga adalah bervariasi. Nah, seorang guru ini bisa melakukan variasi-variasi tertentu, misalnya dalam metode pembelajaran. Minggu ini guru menggunakan metode istimah atau qiraah. Kemudian minggu depan guru menggunakan metode kitabah atau qiraah. Jadi seorang guru itu boleh melakukan variasi-variasi tertentu, variasi metode atau teknik cara ajar. Kemudian yang keempat, ini adalah keluasan. Seorang guru harus mampu memiliki sikap keluasan agar pada saat proses pembelajaran langsung itu seorang guru ketika mengajar tidak kaku atau tidak monoton. Kemudian yang kelima, ini ada penekanan hal-hal positif. Nah, selaku seorang guru itu sebagai
seorang pendidik sudah pastinya memberikan penekanan kepada peserta didik berupa hal-hal positif guna menjaga agar tidak terjadinya hal-hal negatif atau mindset negatif. Kemudian yang keenam ada penanaman disiplin diri. Nah, di sini sudah sepatutnya seorang guru mendorong dan mengembangkan sikap kedisiplinan kepada para peserta didik, dan tentunya itu tidak terlepas dari teladan seorang guru dalam bersikap, memberi contoh kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, itulah prinsip-prinsip mengelola kelas. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu komponen dalam mengelola kelas. Apa aja sih komponen dalam mengelola kelas? Itu yang pertama adalah menciptakan dan memelihara kondisi belajar. Jadi di sini dalam menciptakan dan juga memelihara kondisi belajar itu tidak hanya seorang guru, tetapi juga seorang siswa ikut serta dalam menciptakan dan juga memelihara kondisi belajar yang efektif tersebut. Misal saja keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, ini berbagi perhatian. Nah, seorang guru ini harus bersikap adil bagi semua peserta didik. Tidak boleh memihak atau memberi perhatian pada satu orang atau dua orang, tapi seorang guru harus mampu memberikan perhatian seadil-adilnya untuk peserta didik. Kemudian yang ketiga, memusatkan perhatian dan memberikan arahan yang jelas. Nah, seorang guru ini tentunya harus mampu memberikan arahan yang jelas, baik dari awal proses pembelajaran sampai akhir proses pembelajaran berlangsung. Kemudian yang kelima ini adalah menegur atau memberi teguran apabila ada salah seorang murid ini menyeleweng atau tidak taat tata tertib telah dibuat di dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung, dan tentunya pada materi yang sedang diajarkan. Kemudian yang terakhir ini adalah memberi penguatan dan pengarahan. Nah, itulah komponen-komponen dalam mengelola kelas. Selanjutnya, pada pembahasan selanjutnya akan membahas mengenai tujuan. Di sini menurut Wijaya Ruslan, tujuan keterampilan mengelola kelas yang pertama itu agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal, sehingga tujuan pengajaran ataupun tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, untuk memberi kemudahan dalam memantau kemajuan siswa dalam pelajarannya. Selanjutnya, tujuan keterampilan mengelola kelas menurut Dick Desmond, yaitu yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Nah, itulah tujuan keterampilan mengelola kelas. Jadi, pengelolaan kelas ini merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan atau menjaga kondisi belajar yang efektif, kondusif, yang baik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dan tentunya keterampilan atau kemampuan dalam mengelola kelas ini merupakan kemampuan yang memang wajib dimiliki oleh seorang guru dengan tujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan juga pengelolaan kelas dikatakan berhasil apabila seorang guru tersebut mampu mengatur dan mengendalikan peserta didik, dan tentunya mampu menciptakan hubungan yang baik antara guru dan siswa dan antar siswa yang lain dengan tujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi keterampilan mengelola kelas dari segi pengertian, prinsip, komponen, dan juga tujuan dari keterampilan mengelola kelas. Saya mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan dari penjelasan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.